Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Nurhayati STMT selaku dosen pembimbing utama saya, Bapak Umar STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya, kemudian Bapak Dr. Stefanus Barlian Sore Masoka STMT selaku dosen penguji utama saya, dan Bapak Insinyur Danang Gunarto STMT IPM selaku dosen penguji kedua saya. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Arisani Nainggolan dengan NIM D1011191133 akan mempresentasikan judul seminar proposal saya, yaitu berjudul Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Air untuk Tanaman Hortikultura Buah-buahan pada daerah pasang surut jaringan sekunder Sungai Bemban, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Pendahuluan. Latar belakang, tanaman hortikultura, terutama langsat dan durian, memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan menjadi sumber penghidupan utama masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya di Desa Sungai Bemban, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Daerah ini termasuk wilayah pasang surut dengan karakteristik ekosistem unik yang sangat dipengaruhi oleh dinamika air laut. Namun, kondisi pasang surut ini menyebabkan fluktuasi ketersediaan air pertanian, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Tanaman langsat dan durian sangat tergantung pada pasokan air yang stabil, sehingga ketidakseimbangan air dapat berdampak serius pada produktivitas dan kualitas hasil panen. Masalahnya diperparah dengan sistem tata kelola air yang belum optimal, infrastruktur pengairan yang terbatas, serta pengaturan aliran air yang kurang efektif. Hal ini menimbulkan risiko kekeringan saat surut dan genangan saat pasang surut atau hujan tinggi. Oleh karena itu, diperlukanlah analisis komprehensif mengenai ketersediaan air untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan tanaman, serta merumuskan strategi pengelolaan air yang tepat demi mendukung pertanian hortikultura yang berkelanjutan di wilayah pasang surut tersebut. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi ketersediaan air di lahan pasang surut Sungai Bemban, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya? Yang kedua, apakah ketersediaan air yang mampu memenuhi kebutuhan air tanaman hortikultura buah-buahan, langsat, dan durian di wilayah tersebut? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketersediaan dan distribusi air di lahan pertanian hortikultura pada daerah pasang surut Sungai Bemban? Dan yang terakhir, yang keempat, strategi pengelolaan air seperti apa yang akan diterapkan untuk mendukung budidaya langsat dan durian secara berkelanjutan di wilayah pasang surut tersebut. Ada petunjuk penelitian pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui kondisi ketersediaan air di lahan pasang surut Sungai Bemban, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Yang kedua, untuk menganalisis apakah ketersediaan air di wilayah tersebut mampu memenuhi kebutuhan air bagi tanaman hortikultura, buah-buahan, langsat, dan durian. Yang ketiga, untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan dan distribusi air pada lahan pasang surut. Dan yang keempat, untuk merumuskan strategi pengelolaan air yang efektif guna menunjang budidaya langsat dan durian secara berkelanjutan di daerah pasang surut Sungai Bemban. Batasan masalahnya, yang pertama, komoditas tanaman. Penelitian ini hanya difokuskan pada dua jenis tanaman buah-buahan, yaitu langsat Lanthium domesticum dan durian Duriozibetinus, yang merupakan komoditas unggulan yang dibudidayakan di wilayah tersebut. Yang kedua, aspek yang diteliti. Penelitian ini hanya menganalisis ketersediaan air untuk tanaman yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pasang surut, curah hujan, dan kualitas air yang ada di lahan pertanian. Aspek pengelolaan air seperti irigasi, drainase, dan saluran air juga akan menjadi fokus analisis, tetapi tidak mencakup aspek lain seperti penggunaan pupuk ataupun pengendalian hama. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat akademis. Sebagai kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sumber daya lahan dan pengelolaan air pertanian pada wilayah pasang surut. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa. Yang kedua, manfaat praktis. Sebagai acuan bagi petani, penyuluh pertanian, dan pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola air secara efisien dalam budidaya tanaman langsat dan durian di daerah pasang surut. Informasi yang dihasilkan dapat membantu dalam merancangkan atau merencanakan strategi
pengelolaan air yang lebih efektif dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, manfaat kebijakan. Memberikan masukan bagi pemerintah daerah atau instansi terkait dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air, pembangunan infrastruktur irigasi, serta pengembangan kawasan pertanian hortikultura di daerah pasang surut. Tinjauan pustaka. Hidrologi dan ketersediaan air. Sebagaimana yang kita tahu, hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari air di bumi, termasuk distribusi dan pergerakannya di permukaan maupun bawah permukaan tanah. ASDAQ tahun 2002. Dalam konteks irigasi pertanian, analisis neraca air atau water balance digunakan untuk menentukan ketersediaan air terhadap kebutuhan tanaman. Ketersediaan air dihitung berdasarkan curah hujan efektif, limpasan permukaan, dan kontribusi air dari saluran. Ketersediaan air merupakan faktor kritis dalam pertumbuhan tanaman hortikultura, khususnya buah-buahan yang memiliki kebutuhan air tinggi selama fase pertumbuhannya. Dalam konteks lahan pasang surut, fluktuasi muka air tanah akibat pasang surut air laut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman. Penelitian dilakukan oleh Fitriati tahun 2010 menunjukkan bahwa sistem irigasi pasang surut dapat meningkatkan produktivitas pertanian jika dikelola dengan baik, dengan mempertimbangkan rasio bulan basah terhadap bulan kering dan kapasitas saluran drainase. Kemudian, karakteristik lahan pasang surut di Kalimantan Barat. Daerah pasang surut adalah wilayah dataran rendah yang dipengaruhi oleh fluktuasi air laut. Ciri khas daerah ini adalah adanya perbedaan tinggi muka air antara pasang dan surut yang signifikan. Wiryono tahun 2004. Pertanian di daerah pasang surut memerlukan pengelolaan air yang baik, terutama pengaturan salinitas dan ketinggian muka air tanah. Lahan pasang surut di Kalimantan Barat memiliki karakteristik topografi datar dengan fluktuasi muka air tanah yang signifikan akibat pengaruh pasang surut air laut. Sistem drainase yang efektif diperlukan untuk mengatur aliran air dan mencegah genangan yang dapat merusak tanaman. Kemudian iklim. Lahan rawa pasang surut terkhususnya di Kubu Raya memiliki iklim tropis basah tipe AF menurut klasifikasi Köppen yang ditandai dengan curah hujan tinggi sepanjang tahun tanpa musim kemarau yang jelas. Hal ini menjadikan wilayah ini cocok untuk pertanian tropis, termasuk tanaman hortikultura seperti buah-buahan. Rata-rata curah hujan tahunan mencapai kurang lebih 3.000 sampai 3.200 mm. Hujan tersebar cukup merata sepanjang tahun, meskipun ada puncak musim hujan yang biasanya terjadi antara Oktober hingga April dengan curah hujan bulanan yang dapat melebihi 300 mm. Curah hujan tinggi ini mendukung pertumbuhan tanaman. Tetapi di lahan pasang surut, manajemen air dan drainase sangat penting untuk mencegah genangan dan stres air pada tanaman. Hidrotopografi. Hidrotopografi adalah kondisi ketinggian muka air terhadap topografi permukaan pada lahan di lahan rawa pasang surut. Jenis hidrotopografi di daerah pasang surut dinyatakan dengan banyaknya jumlah yang terluapi air pada lahan pasang surut, baik akibat kenaikan muka air laut ataupun kenaikan muka air sungai utamanya. Selain pengaruh pasang surut, luapan juga dapat disebabkan oleh tinggi air hujan pada wilayah hulu sungai ketika musim penghujan. Herawati dan kawan-kawan tahun 2020. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kelas hidrotopografi lahan yaitu kondisi elevasi muka air tanah tertinggi di badan saluran dan kondisi elevasi muka tanah di petak tersier. Faktor-faktor yang dapat merubah elevasi muka tanah berupa proses drainase tanah yang dapat mempercepat dekomposisi bahan organik dan kegiatan petani yang menata lahan dan lain-lain. Imamuddin tahun 2022. Sistem irigasi dan drainase di daerah pasang surut. Sistem irigasi di daerah pasang surut umumnya memanfaatkan jaringan kanal atau saluran air yang dikendalikan melalui pintu air. Irigasi ini bersifat pasif atau mengandalkan gravitasi dan pasang surut air laut dan memerlukan perencanaan teknis yang sesuai agar tidak terjadi kelebihan air atau yang bisa kita sebut banjir maupun kekurangan air, kekeringan. Darmawan tahun 2017. Irigasi di lahan pasang surut menggunakan sistem pengairan gravitasi yang mengandalkan pasang surut air laut.
Saluran primer, sekunder, dan tersier dirancang agar mampu mengalirkan dan mengendalikan air masuk dan keluar sesuai kebutuhan tanaman. Direktorat Irigasi Rawa tahun 2010. Pada jaringan sekunder, fungsi utama adalah menyalurkan air dari saluran primer ke jaringan tersier dengan kontrol melalui pintu air atau pompa bila elevasi tidak mencukupi. Kemudian masuk ke kebutuhan air. Secara teknik, kebutuhan air dapat dihitung menggunakan metode evapotranspirasi referensi atau disebut etanol, seperti metode Penman-Montate. Kemudian dikalikan dengan koefisien tanaman Kc. Allen et al. Tahun 1958. Bisa dilihat rumusnya adalah ETC sama dengan Kc dikali etanol, yang dimana ETC adalah evapotranspirasi tanaman dalam satuan mm, etanol evapotranspirasi referensi dalam 1 mm, dan Kc adalah koefisien tanaman. Saluran irigasi. Saluran irigasi ini menggunakan curah hujan efektif menggunakan metode perhitungan Hazra, yang dimana M sama dengan N per 5 plus 1, dimana M adalah periode waktu hujan maksimum, misalnya 2 hari atau 3 hari dan seterusnya. Kemudian N-nya itu jumlah hari pengamatan atau panjang periode dalam satu hari. Kemudian kebutuhan air tanaman hortikultura telah kita seperti tadi sudah kita ketahui bahwa kebutuhan air tanaman bisa dirumuskan dengan ETC sama dengan Kc dikali etanol. Kemudian indikator kecukupan air. Setelah sebuah dihitung, maka rasio antara air yang tersedia kebutuhan air di tanaman dievaluasi. Caranya adalah dengan saya menggunakan rumus indeks kecukupan air sama dengan Q tersedia dibagi sama Q kebutuhan. Di mana Q tersedia itu adalah debit aliran air yang tersedia dalam satuan meter kubik per second, dan Q kebutuhan adalah debit kebutuhan air. Bisa dilihat persyaratan untuk di bawahnya. Masuk ke metodologi penelitian. Lokasi penelitian saya, penelitian ini dilaksanakan di wilayah Sungai Bemban yang berada di dalam kawasan daerah Pasang Surut, tepatnya di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Secara geografis, wilayah ini terletak pada koordinat sekitar 0 derajat 7 menit lintang utara dan 0 derajat 20 menit lintang utara, kemudian 109 derajat 17 menit bujur timur, 109 derajat 30 menit bujur timur. Kawasan ini merupakan salah satu sentra pertanian hortikultura di Kuburaya, terutama tanaman buah-buahan seperti langsat dan durian. Penelitian ini dilakukan di daerah Pasang Surut, Sungai Beban, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu pelaksanaan penelitian yang berlangsung akan mencakup tahap pengumpulan data primer dan sekunder, serta analisis laboratorium dan data. Dapat dilihat, ini adalah peta lokasi area penelitian saya. Yang bertanda merah itu adalah lokasi area penelitian saya. Kemudian yang bergaris biru itu adalah jalur ataupun saluran, bisa dikatakan saluran primer, yang dimana telah didefinisikan itu ada muara sungai di ujung. Kemudian yang biru muda itu ada saluran sekunder. Untuk diagram alirnya, data yang dibutuhkan. Data pertama, data primer, porositas atau sampel tanah. Yang kedua, pengukuran tinggi muka air. Yang ketiga, pengukuran lebar saluran. Yang keempat, data pola tanam, kelangsangan, dan kecepatan aliran. Data sekunder, data curah hujan efektif dari BMKG atau stasiun, data debit sungai, data iklim, data rata-rata suhu, data rata-rata penyinaran matahari. Dapat dilihat, inilah sampel data curah hujan efektif dan suhu rata-rata. Nah, yang di sini saya dapatkan adalah sekitar 6 tahun dari Januari sampai hingga Desember, dan juga untuk suhu rata-ratanya juga. Kemudian analisis data. Analisis kebutuhan, yang pertama analisis kebutuhan air, tanah air.
Analisis kebutuhan air tanaman adalah proses untuk menentukan jumlah air yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal selama masa tanam, sesuai dengan jenis tanaman, kondisi iklim, dan fase pertumbuhannya. Dengan menggunakan metode Penman-Montate atau Barclay-Cradle, analisis bertujuan untuk menentukan jumlah air irigasi yang dibutuhkan, menghindari kelebihan ataupun kekurangan air, merancang sistem irigasi yang efisien, dan meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan air. Ya, dapat dilihat ini kebutuhan air sama seperti yang sebelumnya. Itu adalah rumus ETC sama dengan Kc dikali etanol. Kemudian masuk ke neraca air. Neraca air adalah suatu perhitungan keseimbangan antara air yang masuk dan keluar dalam suatu sistem, misalnya lahan pertanian, dalam periode waktu tertentu. Dalam skripsi ini, neraca air digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan air dari air hujan, pasang surut, dan irigasi cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman hortikultura. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan ketersediaan air dari curah hujan, muka air pasang, dan sumber lain. Mengetahui kebutuhan air tanaman berdasarkan jenis tanaman dan iklim, mengukur apakah terjadi surplus atau bisa dibilang kelebihan air atau defisit kekurangan air dalam satu musim tanah dan sebagai dasar perencanaan tanam. Kemudian evaluasi kecukupan air adalah tahap penting untuk menilai apakah air yang tersedia di lahan dari curah hujan, pasang surut, dan irigasi itu, jika ada, dapat memenuhi kebutuhan air tanaman hortikultura selama satu musim tanam. Tujuan dari elevasi kecukupan air ini adalah mengukur perbandingan antara air yang tersedia dan kebutuhan tanaman, menentukan apakah terjadi surplus yang cukup atau malah defisit air yang memberikan dasar untuk rekomendasi waktu tanam, kebutuhan irigasi tambahan, dan konservasi air. Dapat dilihat rumusnya adalah evaluasi kecukupan air sama dengan total kesediaan air berbanding sama kebutuhan air tanaman. Jika hasilnya positif, maka surplus atau cukup. Jika hasilnya 0 mendekati 0, itu pas-pasan. Jika hasil negatif, defisit atau tidak cukup. Sekian telah saya paparkan tentang proposal tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.